Saya tuh dulu pernah bangun DX, terus abis itu ada masanya saya jual-jualin semua tuh. Saya main satu mobil yang pernah gagal sebelumnya. gagal juga. Berarti 4 kali gagal. Ini ada yang gagal, ya kan? Makin lama makin di sini makin bagus. Nah, dapat tuh. Gitu. Tips-tips untuk orang-orang yang baru main DX nih. Pilih DX, cara ngebangunnya gimana? Ada tips juga? Berbagi. Jam review. Iya. Kalau boleh sih Jika vlogger, assalamualaikum. Proper Comfort Sprinter, check this out. Gua ketemu Om Uce. Apa kabar Om Deddy? Alhamdulillah. Gimana Om Uce kabarnya? baik Om. Om Uce ini setiap gua review DX selalu jemput-jemput nama Om Uce. Ternyata dia DX freak-nya bener. Gokil. Berarti banyak ilmu-ilmu nih tentang DX dari Om. Ada dendam Om. Zaman dulu Om. Nah, masuk ke story-nya. Kalau zaman dulu story-nya gimana Om? Ya zaman dulu dari SMP saya naik DX. DX. Nah, jadi zaman dulu punya DX kantor tuh padahal tuh ada 4 DX buat 4 DX buat nyokap, bokap, buat di rumah, sama satu tuh buat gua acak-acak zaman dulu. 4 biji. Satu orang satu. Satu orang. Ya nyokap, bokap sendiri-sendiri, abis itu keluarga satu mobil lah gitu. Sampai bokap gua jangan dibawa mobilnya ke kantor ya, bilang gitu. Karena zaman dulu mobil kantor pakai pelek racing, pakai spion GT gitu-gitu. Oh, udah kelihatan gitu kan. Nah Om, tadi setelah 4 biji punya DX, sempat vakum dulu atau gimana? Vakum Om. Vakum. Akhirnya ya begitu udah tua nih Om. Asik, betul. Mulai kita bangun nyari DX lagi, ya kan, kita benerin, kita bangun. Nah itu dalam perjalanannya itu kan kita belajar banyak lah ya, nabrak lah ya, karena di mana orang yang bisa beresin bodinya, di mana orang benerin mesinnya, ya kan. Nah dari situ akhirnya kita ketemu juga sama teman-teman yang punya problem yang sama gitu. Di situ kita sharing deh. Dari situ kita bilang, kalau kita mau bangun gimana nih caranya? Kita ketemu deh, bareng-bareng sharing, apa ada part, apa segala macam di situ, supaya kita bisa jadiin mobil yang kita bangun itu sesuai ekspektasi kita. Nah, balik lagi story tadi, sebenarnya kan dulu pernah punya 4 vakum. Berapa lama vakum? Lama loh, saya kan waktu itu zaman SMP ya, itu kan punya DX-nya kan. Terus kemudian saya main lagi DX, mulai bangun, beli barang-barang, jualan barang-barang DX, dulu kan dari Malaysia ke sini gitu. Itu mungkin baru tahun 2008 kali ya? 2008. Dan sekarang punya DX? Cuman 3 sih Om. Cuman, gua aja kagak punya, ya kan? Cuman 3. Gokil. Dan dia banyak mobil 90-an juga. Nanti next selanjutnya ada. Siap. Konten selanjutnya. Nah Om, ini tahun berapa Om? Mobil tahun 82 nih. 82? Nah ngebeli? Saya beli ini dari anak DX Bandung. Namanya Irfan. Ya kan? Dulu udah saya incer nih mobil. Waktu itu, udah lama. Terus pas saya ada duit, mau main lagi DX, ya kan? Yang mau saya bangun proper kayak gini. Jadi dulu, saya tuh dulu pernah bangun DX, terus abis itu ada masanya saya jual-jualin semua tuh. Saya main satu mobil yang saya pikir udah saya pensiun deh main DX gitu kan. Tapi ya itu, saya ngerasa ada yang hilang nih. Kok nggak punya DX gitu ya? Sempat nggak punya berarti? Sempat nggak punya DX. Akhirnya tahun 2018 itu saya tanya tuh Irfan, Pan, mobil lu di mana? Ada tuh Mas, di pabrik. Dia bilang gitu, nggak dipakai. Dia bilang gitu. Gue bayarin deh, bilang gitu. Datanglah ini mobil, warnanya marun, 82. Oh, aslinya marun? 82 marun. Dah, saya pikir saya cuma pengen punya DX, standar aja ya kan, terus paling mesin saya rubah pakai 4AG, habis itu udah standar aja. Udah tuh berjalan. Nah, saya punya anak nih, ya kan. Saya punya anak ini yang dia ini sering hunting barang-barang gitu. Saya bilang, ayah mau convert jadi Sprinter mobil ayah. Kalau semua partnya udah dapat, body partnya, mulailah dia tuh
browsing, ada yang didapat di Jepang. Karena lebih update masalah teknologi. Iya, dan Oke. dia punya waktunya banyak. Benar, gitu. benar. Begitu dapat semua, dia tanya sama saya, ya, udah komplit nih, kapan mau dieksekusi? Ya udah deh. Akhirnya kita bawa ke bengkel, ya kan, pasangin part-partnya semua, dan mobilnya dirubah jadi warna putih. Oke. Dan ini sebetulnya mobilnya dia nih sekarang, dedicated buat dia nih mobil urusannya. Oke. Nah, mulai ngebangun dari tahun berapa tadi? 2018 kita bangun, waktu itu masih merah marun nih warnanya. Tadi pas cari online segala macam barang jadi tahun berapa? Barang jadi 2000 berapa ya? 2000 ini sekarang berapa? 2022. 2022. 2 tahun lalu 4 lah ya. tahun lah. 4 tahun nyari ya kan komplit. Terus mulai kita pasangin Bangun. mobil ini tahun 2022. Berarti ini udah upgrade Sprinter. Udah Sprinter. Wih. Kita bahas. Udah Sprinter. Yoi. Dari atas ke bawah. Apa aja yang dirubah? Oke, ini engine hood, Ini? fender kanan kiri, lower panel, Ini? grill. Ya, ini fender kanan kiri. Terus kemudian engine hood, lower panel, terus kemudian lampu, grill, bumper, ya kan. Termasuk juga decals-nya GT dan Diwasi. Ini full punya AE70 Sprinter. Depan. Berarti face-nya udah bener printer Udah. gitu. Dan ini plug and play nih. Dia tinggal buka aja, tinggal dipasangin ini jadi. Bautnya sama segala macam? Sama. Oh, oke. Sama semua. Asal dapatnya satu set ya. Maksudnya kap mesin, fender kanan kiri sama lower panel nih yang susah. Nah, ini Om, kayaknya gak suatu. Zaman dulu kan kalau rally kan suka dibolongin tuh. Iya. Kita bolongin. Oh, berarti dibolongin ini. Kita coak aja deh posisinya. Orang-orang gila juga loh bumper begini dicolak. Nggak apa-apa. Yang bumpernya mahal kan? Ya, tapi nggak apa-apa lah. Hitung-hitungan ya, hitung-hitungan. Asli lu keren loh. Ini nih ya. Ini sennya, dia juga ada frame-nya. Ini Sprinter juga? Enggak, ini 883 juga sama. Oh, DX83 sama. berarti bisa Cuman kalau bumper dia harus pakai Sprinter karena dia bodinya lebih kecil. Lebih lebarnya. Ada reason tersendiri nggak sih kenapa dulu buat Sprinter? Dulu itu pengen banget atau seneng banget lihat mobilnya Richard Hendarmo. Itu Preli zaman dulu. Oh. Mobilnya Adi Winahyu dipakai Richard Hendarmo, itu dia pakai Sprinter kayak gini. Terobsesi pengen mobil terobsesi pengen kayak keren. Apalagi Om depannya Om? Depannya itu yang udah dimasuki udah pasang semua, tinggal spion nih relatif sama ya, GT-nya i70 sama, terus Cressida di luar juga sama. Sama, ini Cressida? GT sama. Oh. Tapi yang di luar ya. Iya. Nah, ini elektrik, terus kemudian engine hood-nya kebetulan dapat yang TRD ini posisinya. Jadi lumayan. Nah, Gokil. udah semua. Berarti kita samping nongrongannya sesuatu nih, gagah banget. Zaman dulu kan gagah sesuatu, lihat ya. Atas dulu. Nih yang lagi kemarin rame Om. Ya. Nih, jadi kemarin itu di TikTok sama IG rame ini nih, dia bilang ngapain pakai magnet ya Om? Iya. Kita gimana sih Om? Ya, zaman dulu sih emang mobil rally kan selalu pakai buat komunikasinya dia butuh antenanya. Antenanya, nah ini orang-orang bilang Majolka nih, Majolka. Jadi kalau Majolkanya asli, ini ada tulisannya nih Om di sini nih. Oh, WC, iya. WC nih, WC. ini Majolka asli nih posisinya nih. Oke. Zaman dulu sih di bloknya mana yang jual tuh, tapi kayaknya sekarang udah susah. Orang kan kalau punya mobil kan sayang ya, biasanya buat ngebor atap gitu kan. Oke. Nah biasanya teman-teman tuh kan pakai magnet, ya kan. Ini gimana nih? Mau pakai magnet apa kita bor? Dia bilang, kita bor aja, ngapain pakai magnet gitu. Jangan tanggung-tanggung gitu kan. Ini dia ngebornya juga di tengah Om. Jadi jatuhnya kabelnya itu ada di lampu bagian dalam. Tapi berfungsi kan? Ini enggak. Ini enggak. Karena ini dia 11 meter ya. Zaman dulu. Kalau sekarang kan orang-orang kan pakai 2 meteran ya. Pakai radio komunikasinya ya. Jadi nggak bisa masuk tuh kalau kemana. Dan lebih safety juga kan kalau dibor. Kaca film Om, 20% ya kayaknya? 20%. 20%. Pakai apa Om? Ini pakai apa kemarin ya? Ini Korea nih waktu itu. Korea. Ya wis, nggak apa-apa. 20%. Nah, lu lihat nih. Listnya gokil, sempurna banget. Asli lu perfect banget. Ini masih Orion semua? Ini punya Sprinter nih. Jadi kalau dia tengahnya ada jendol tengah nih posisinya. Kalau dia biasa dia biasa. Dan dia emang ujungnya di sini. Ini bukan potongan, emang dia intake di sini. Terus kemudian dipakai pilarnya juga Sprinter. Pintu kita juga ganti punya Sprinter. Pintunya? Sampai ini? Iya. Pintu utuhnya kita pakai Sprinter karena kalau DX kan dia kacanya di sini kotak gitu.
Terus dia ada air vent di sini. Oh iya, ada lubang-lubang jadi gitu. panelnya kita rubah nih semuanya pakai Sprinter posisinya supaya dia bisa masuk ke sini. Berarti bodi ini semua sampai sini Sprinter? Ya, Sprinter. Gokil. Posisinya. Itu bisa jadi sama udah banyak ini. Kalau lebarnya sama, Iya. tinggal panel yang di belakang ini potong aja bawa potongannya. Oh, yang di sininya potong. Iya, potong. Keren loh. Berarti sesuatu modifnya kan? Jadi ini listnya Sprinter, ini juga punya Sprinter, ya kan. Udah, kalau ini sih saya pakai punyanya Corona 2000. Corona 2000. Nah, Potong lagi berarti, Om? ya, potong segini. Tapi saya kebetulan dapat NOS di Malang waktu itu. Nah, stiker ini custom aja kan bikin diri kan? Ya, stiker custom ini di Yudi di mana? Di Blok M bawah. Emang zaman dulu sih yang GT selalu tulisannya twin cam nih, dia notice bahwa mesinnya emang twin cam kalau yang GT. Berarti mesin ini emang udah twin cam ya? Kebetulan dari kita rubah juga pakai mesin. Aslinya nggak twin cam? Enggak. Oke. Aslinya masih biasa. Mesin ini buat kuburan. jati diri ya kan? Iya. Nih, kalau ngeliat mudguardnya kayak sesuatu nih. Kayak niat banget bikinnya. Pegangan ya, Om? Iya, itu dia yang saya bilang sama Indi. Mas, gue pengen mat flapnya tuh nggak di depan, tapi di body. Tapi gue nggak mau ngebor bodinya gimana nih? Akhirnya dia bikin bracket nih sama dia. Bracket S begini, yang belakang gitu, supaya posisinya dia ada di belakang kayak gini. Keren sih, proper banget kelihatannya. Iya, kalau dia emang peritilan sih, saya akuin emang tesnya ada dan memang kuat gitu ya, nggak Siapa namanya? Indi GT Performance Semarang. Semarang? Ya. Oh, jauh juga. Dia pembalap juga, bawa DX juga posisi. Oh, masih balap juga sekarang? Masih balap juga sampai sekarang. Oke. Boleh tuh sekali-sekali masukin ke vlognya Om Deddy. Siap. Nah, pelek. Ini pelek udah denger sesuatu buat TRD, begini gue baru lihat. Ini TRD Rally, Om. Biasanya di sini ukuran 13 nih. Ini kebetulan ada kolektor waktu itu mau ngelepas, dia punya ukuran 14. Oke. Posisinya. Jadi, wah, kapan lagi nih dapat TRD 14? Berarti di Indonesia nggak ada? Ada beberapa. Setahu saya sih yang udah pakai ada sekitar 3 orang nih. Oh, bener-bener rare dong ya? Iya, lumayan rare lah posisinya. Jadi speknya 14, 6 inch, ET-nya 18. ET-nya 18? ET-nya 18. Kecil ET-nya ya? ET-nya memang ET buat mobil tarikan belakang ya, jadi dia agak keluar di posisinya. Oke, bannya? Bannya pakai GTX Pro. 185, 65? Ini juga zaman dulu kita sering touring, kita cari kan bahan apa sih yang kelihatannya oke lah ya, performance-nya cukupan dan harganya nggak terlalu mahal ya. Ketemu yang GTX Pro. Jadi Gajah Tunggal itu ngeluarin juga yang BXT. Iya. Tapi so far sih sampai sekarang sih basah kering sih GTX sih masih oke ya. Lebih rekomen ini lah ya. Saya coba waktu itu Acila 122, terus kemudian BXT, terus waktu itu sempat juga pakai ya produk-produk itulah. Tapi yang kelihatannya komponnya agak mendingan sih ini. GTX Pro. Jadi sampai sekarang teman-teman banyak kan sih pakai GTX Pro. Asli tampilan keker gitu. Lumayan. Nah, kaki lu apain? Kaki-kaki sih bikin coil over, lagi-lagi di tempatnya Mas Indi, jadi custom. Karena kalau custom. Karena kalau coil over yang beli, saya sih ngerasanya keras ya. Kalau ini sih masih bisa cukup enak, isinya pakai Bilstein, terus kemudian pernya custom, tapi bisa di setel naik turunnya aja. Belakang juga sama? Belakang nggak. Normal. Oh, oke. Kalau DX sih sebisa mungkin sih per belakang jangan diapa-apain ya. Kenapa tuh? Nggak tahu ya. Saya udah berapa kali nyoba, kayaknya nggak oke belakang tuh di ini. Mobilnya jadi kekerasan, terus ada yang kelembutan. Kalau mau sih paling per standar aja. Kalau mau ditinggiin, tinggal diganjel pakai karet Mercy tuh, supaya dia naik. Tapi tetap aja pakai per standar. Ini shockbreaker belakang juga pakai Bilstein yang punyanya Lancer. Belakang? Cukup lah. Tapi nggak diceperin kan ini kan? Nggak sih. Nggak. Standarnya tinggi, belakang tinggi, standarnya pakai per standar setinggi itu. Tinggal depannya sih emang agak, biasanya dandannya saya agak naik. Nah itu dia. Kenapa DX selalu kelihatan depannya nganga daripada belakang? Nah itu. Gini. Zaman dulu emang begitu modelnya. Modelnya gitu? Modelnya gitu. Kalau Om Deddy lihat di majalah-majalah zaman dulu MM apa segala macam, mobil-mobil rally zaman dulu itu selalu depannya dengak. Kenapa ya? Kalau mungkin pemikiran dulu hindarin batu gitu-gitu kali ya. Nah, lu tambahin gua. Kira-kira kayak gitu ya posisi kan paling cuma deck gitu kan. Jadi kan dulu juga peleknya cuma 13 gitu ya posisinya kan. Jadi dia agak dengak begitu posisi. Entah itu Lancer, entah itu Honda Civic zaman dulu, Mazda-nya Dadang
Taruma zaman dulu semua posisinya pasti agak Nggak gini ya, agak nggak. Iya. posisinya. Mobil sekarang kan bilang gini kan? Iya, ada itu. Terbalik Tapi ya, dia iya. agak gini. Ada lagi Om? Ini kata Om bahas Oh iya nih, ini bumper Sprinter, Hah? ya kan. Jadi tips saya kalau teman-teman mau ngerubah, ya kan, cari bumper Sprinternya juga. Karena kalau dia pakai bumper 83, dia akan offset nih keluar gini, karena dia ada coakan di sini dan bodinya Sprinter tuh depannya lebih tipis. Oh, daripada. jadi agak gini. Kalau DX83 dia agak lebar sedikit karena dia nggak ada coakan ini posisi. Nah, bagus tuh lo bangun DX nih langsung. Jadi kalau mau ngerubah kayak gini, begitu udah dapat apa namanya front end-nya, grill set-nya, front end-nya, jangan lupa bumpernya. Kalian. Nah, kalau nanya detail langsung GG-nya. Oh, ada bocah DX, silakan. Oh, ada. Ada bocah DX-nya dia bocah juga. DX boleh. Punya juga? Iya. Oke. Itu untuk teman-teman yang mau tanya DX. Nama IG-nya bocah DX. Bocah DX. Nanti kita bahas tuh. Belakangnya gokil, ganteng banget. Emang seksi sih. Lurus rata lo gini. Pak. Ya. Nah, ini apa namanya? Ini kan convert dari Sprinter. Tapi ada beberapa orang yang convertnya itu nanggung. Nah, Kalau kita lihat sebetulnya, jadi ini dagingnya di bawah kap mesin ini, DX, itu hilang loh. ya. Orang-orang kan biasanya ada bodi di sini, baru lampu di bawahnya. Iya. Karena memang aslinya tuh dia begitu ketemu apa namanya kap bagasi langsung lampu. Nah, Nempel. kadang-kadang orang-orang nggak tega ngeboboknya, motongnya. Jadi ini teman-teman yang mau versi Sprinter, dia harus jatuhnya begitu bagasi langsung ketemu lampu. Terus garnish posisinya. Jadi bagasi ini dipotong. Di bawah plat bawahnya. Iya. Bagasinya nggak dipotong, tapi di bawahnya Oh, ini iya, kan iya. ada plat tuh lagi. biasanya sini. Iya. Itu harus dihilangin posisinya, itu langsung masuk lampu. Jadi rada aneh tuh kalau dia masih ada plat Sisanya. ini. Jadi dia harus posisinya harus mepet sama tutup bagasi Bagasi. ini. Terus kemudian di sini juga apa namanya bodinya juga dia rata nih sama ini, jadi dia nongol dikit agak masuk ke dalam gitu. Nah, natnya ini Om. Ini nantinya gue bikin nih Om, tapi apa namanya nyontek sana posisinya. Yang gue dapat cuman kanan kiri aja. Yang ininya benar-benar nyontek. Ini berapa kali kita trial error. Jadi ininya bukan Sprinter, cuma di custom aja. Di custom. Nyontek ke arah Sprinter. Ini udah Sprinter yang kelima saya bikin Om. Pernah gagal sebelumnya? Gagal juga. Berarti 4 kali gagal. Ini ada yang gagal, ya kan? Makin lama makin di sini makin bagus. Nah, posisinya. dapet tuh. Gitu. Tadi kalau menanya tentang DX, ternyata Om yang ngurusin tadi apa? IG-nya? Bocah DX. Bocah DX. Jadi pas banget lu suka DX, lu tanya-tanya katanya. Boleh. Keren. Karena dia DX holic banget gitu kan. Ini juga gitu. Ini bumper juga bukan bumper 83 nih Om. Bumper apa? Ini bumpernya punyanya Corolla yang Australia nih Om. Widih. Dia lebih pendek dan dia nggak ada busanya. Ini nggak ada busanya nih. Ini besi ya? Nggak, plastik. Dia plastik. Kokoh banget ya? Dan dia shape-nya lebih iya. rata daripada yang 83 posisinya. Keren loh. Nah, ini bisa masuk ke sini. Ujungnya ini yang paling susah nih nyarinya nih. Apaan ini? Extended ini. Extended ini ya kan. Ini dapat anak saya di Ukraina nih. Di Ukraina? Ukraina nih. Gila. Ini posisinya. Jadi biasanya kan orang cuma pakai 83 aja nih kalau convert. Nah, ini dia potong nih posisinya terus kemudian extended sehingga dia masuk nih shape-nya punyanya Sprinter. Nah, spill nih. Kan beli di Ukraina cuma segini doang kan? Berapa duit sih? Nyampe sini sih nggak mahal ya. Berapa tuh? Sekitar 2 jutaan. 2 juta? Buat lu cakep. Ujungnya doang. Sih. Cuma nyarinya setengah mati aja Om. Iya ya. Di sana. Tapi kalau udah beli kan punya link kan? Iya, itu tinggal nanyain linknya dia ya langsung gitu kan. Dan ini juga apa namanya kalau pilar C-nya ini, ya ini yang nggak susah nih kita cari. Pilar ini? Nah, setelah pilar ini, PR-nya adalah cover dalamnya Om. Karena dalamnya harus ada covernya plastik. Ini perintilan-perintilan Itu sesuatu dia. berarti. Jangan sampai ntar dibilang, wah dalamnya masih bikinan gitu. Iya, bener. Makanya dibilang begitu, ya udah semua komplit, kapan kita eksekusi, ya udah, ayo kita eksekusi. Gitu. Cakep. Nih lo lihat kromannya. Set, masih mulus banget. Ini juga ductile juga memang ductile. buat DX ya, zaman dulu. Namanya Poha ya? Ini Voha, tipenya 1445, memang buat DX. Jadi shape-nya memang dia pas di DX. Nih, kalau lo ngeliat asli nih, lo pencet, lentur banget gitu kan. Tapi sekali lagi gue lihat nih, body yang keren belakang ini, nih, pipih banget. Semua orang pasti pengennya lampunya seksi banget sih. Asli tegas banget Om. Ini? Asli. Ini saya pakai Corona TT. Wih, Corona TT? Chrome.
Kenapa saya ambil ini? Karena kalau dia punya dia sendiri yang GT, dia punya tebel nih Om. Nah kalau tebel, plat nomornya jadinya harus dipendekin. Kalau ini udah bisa. Jadi sengaja nggak JDM. Jadi kita cari yang agak tipisan, pakai punyanya Corona TT. Ini sebetulnya kalau di luar versinya USDM. Tapi sama lah sama Corona TT lokal. Lampu Sprinter. Lampu Sprinter. Jadi bisa diulang, ini DX custom, ini Sprinter nih sama ini. Ini Sprinter semua. Sama ini. Iya, ini termasuk badge-nya Sprinter, ya kan? Termasuk juga badge-nya yang GT. Oke. Kenapa Tom? Knalpot kita pakai Borla Om. Borla apa tuh? Borla itu knalpotnya CJ zaman dulu Om. C7 itu pasti suaranya kan bulat tuh. Borla. Nah ini pakai tabungnya juga namanya Borla Pro XS. Dari depan? Belakang aja. Depan masih normal. Depan pakai feeder biasa. Header 41 biasa. Customan aja. Custom. Tapi tabungnya pakai Borla Pro XS. Asik. Dalam. Boleh Om? Silakan. Apa aja dulu Om? Ini suatu mod. Ya, blopak. Ini sih cuman sekedar ada aja. Iya. Interior udah pakai GT, pakai Sprinter posisinya. Ini dashboardnya hitam, kalau lokal dia coklat. Jadi ini hitam ya kan semuanya. Wood panelnya juga GT posisinya. Dan ini klasternya emang GT yang di tahun segini. Jadi dia hampir sama dengan DX83 ya kan. Cuman dia kalau diperhatiin ada warna kuning ini. Orange nih di situnya. Nah, itu yang kuningnya ini sebetulnya kalau di luar dia bunyi tuh kalau udah 100 lebih. Reminder. Peng posisi kayak gitu. Cuman ini di gua nggak ada posisinya. Tapi ini semua udah GT. Door trimnya juga gitu, ada tulisan kanjinya di sana, dua warna. Masih komplit ya. Nah, ini pakai rekor apa, Nom? Ini pakai rekor LX biasa. Ini yang ergomet, jadi dia punya busanya lebih empuk posisinya. Terus kemudian ini cuman pakai TRD shift knob-nya. Terus menurut gue kalau untuk DX yang paling enak hand gripnya buat nyetir itu cuman Nardi Classic. Kenapa? Nggak tahu tuh. Saya udah berapa kali diganti nih. Ada pakai Momo apa segala macem ya. Udah pakai yang setirnya AE86 segala macem. Cuman driving positionnya ya kan buat ukuran saya itu paling enak di Nardi Classic 14. Ya? Jadi posisinya kalau pakai yang deep horn dia nongol gini, ada juga Nardi yang deep horn kayak gitu. Dia posisinya jadi kayak nyetirnya ke depan tapi kakinya jauh posisinya. Kalau ini kayaknya udah pas banget. Jadi makanya kemarin kita balik lagi ke Nardi. Dulu sempat pakai Nardi, terus kita rubah pakai setirnya GT segala macam. Tapi akhirnya balik lagi ke Nardi sekarang. Biar sama. Tinggi badan berapa? 171 Om. Nah, 171 Nardi. Udah paling pas. Apalagi buat ini? Udah nih, ini semua udah GT semua. Ini bawahnya sebenarnya yang tadi gue bilang bersih banget. Ini baru apa gimana sih Om? Ini memang gua ganti dengan lokal karena kalau yang punya dia udah kotor sih ya zaman dulu. Udah ganti baru udah lah ya. Ketuaan, Jadi pakai yang hitam juga posisinya, karpetnya. Cakep bersih banget. Nah, ini atasnya juga masih bersih banget. Gila, gokil. Udah, mulai lagi berarti. Udah depan, nih? Kita lihat ya. Oke, depan. Mesin udah apain aja sih? Kan tadi Om Deddy bilang, ya kan, twin cam tuh apaan sih gitu. Nah, ini dia nih, twin cam 16 di sini nih, posisinya 16 valve. Ini yang punyanya AE86 nih Om, posisinya. Dia di masa itu masih dia pakai TVAS nih, masih pakai throttle bodinya dia modelnya seperti ini. Jadi kalau yang RWD ya kan, dia TVAS-nya depan, masih ada pakai TVAS dan dia saluran udaranya ke depan posisinya. Yang ada di sini biasanya pakai GTI lokal. Nah GTI lokal dia udah nggak pakai ginian nih posisinya. Tapi ini sesuai dengan mobil ini tarikan belakang kita cariin 4AG 16 yang tarikan belakang. Berarti mesin udah di swap dong? Udah.
Oh, udah. Udah. Ini ke belakang, ini mesin yang pakai 4AG16, gearboxnya pakai T50, itu udah pakai standarnya si AE86. Oh, tukang tahu. Tukang tahu. Nah, itu standarnya 4AG16. Kenceng berarti di mobil. Ya lumayan lah. Gila, gokil lu beneran. Berarti Gitu. apa lagi, Om? Ini masih standar posisinya. Cuman pakai kabel businya TRD, terus kemudian pakai coilnya pakai Mallory, ya kan, ProMaster. Terus kemudian headernya pakai 41 panjang posisinya. Terus kemudian pendingin udaranya pakai Sharp. Ini punyanya Evo 3. Dia lebih lebar. Iya, lebih Terus lebar kemudian extra fan-nya kita pakai Karimun. Karimun juga. Karimun juga. Tetap aja Karimun. Karimun. Ya kan? Seperti Gopher bilang kan, ujung-ujungnya apa pakai Karimun juga. Yo, Pakai Karimun. cakep. Terus kemudian ini booster kita pakai Terrano, dia double layer posisinya, supaya ngeremnya lebih. Berarti udah semua ya sebenarnya? Sudah, Di swap cuman engine saya ya? tipsnya aja, kalau memang mau teman-teman mau punya DX, ya kan, dan mau dipakai harian, kalau menurut saya lebih baik mesinnya di swap dengan mesin Kijang, ya kan 1800, udah oke posisinya. Terus kemudian gearbox pakai Presida W58, ya kan, itu udah 5 speed, udah cukup deh. Final gear tetap 39 juga nggak apa-apa. Kalau mau dirubah final gearnya jadi 43, punya Corolla tahun KE20, itu finalnya 43. Kalau KE30 itu pakai 41, itu juga lebih oke. Itu buat harian lah ya? Cuman buat harian menurut saya lebih oke, swap ke mesinnya Kijang, gearboxnya pakai 5 speed, udah cukup banget. Umur lebih panjang Cukup lagi banget. kan? Lebih Cukup muda. banget. Ya. Sip. Setelah nih ngebangun di Comfort jadi Sprinter GT, yang paling berasa bagian effort bagaimana, Om? Detailnya Om, kayak belakang tuh ya, pilar C, terus cover, extended bumper, gitu-gitu yang kayaknya nggak gampang dapetinnya itu. Dan kita pengennya kan ini jadi bener gitu kan posisinya kan. Perintilannya berarti ya? Perintilannya. Beli perintilan tadi, yang nabung dulu tadi. Gokil. Itu yang nggak effort. Bocor-bocoran. Beli tahun? 2018 ya. Oke. Berapa? Belinya sih dulu murah ya, 65-an. 65-an. Oke. Setelah nyari perintilan, modif segala macam sampai barang-barang dari Austrania, habis berapa? Habis berapa ya? Ya, Avanza lah Om. Avanza? Avanza aja. Baru? Ya. Avanza baru. Dah, gitu aja. Itu aja lah. Tips-tips untuk orang-orang yang baru main DX nih, pilih DX, cara ngebangunnya gimana? Ada tips nggak? Berbagi dong, berbagi. Jangan prinsip. Iya. Kalau boleh sih, bagian-bagian yang vital, keroposnya jangan banyak ya. Maksudnya kalau udah sasis gitu kan. Ini kan problem tuh biasanya di bawah AC gitu kan posisinya. Nah, terus kemudian nut-nutnya. Kalau emang kelihatannya kurang, mendingan jangan diambil. Karena terus terang aja untuk restore body, ya kan, itu nggak semua orang tukang bisa. Dan relatif harganya cukup mahal gitu posisinya. Jadi saran saya sih cari emang bahan-bahan yang masih oke ya. Kalau keropos sih memang ada lah ya. Pasti ada ya? Pasti ada. Tapi harusnya di posisi-posisi yang nggak vital gitu. Kalau cuman di bawah pintu gitu-gitu sih masih bisa. Tapi kalau dia udah mulai masuk ke sasis ya kan, terus kemudian dia udah mulai ada di firewall kayak gitu-gitu, mendingan sih menurut saya jangan ya. Berarti lebih ke arah body ya? Body. Kenapa nggak mesin? Kalau mesin sih kan saya bilang tadi kan, gampang sweep engine, tinggal ganti pakai Kijang, kelar urusannya. Gearbox pakai Cressida, kelar urusannya posisinya. Cuma kalau udah ke body, posisinya untuk mobil begini. Dan satu lagi Om, apa tuh? Jangan sering dicuci. Nah, jangan sering dicuci. Gue suka cuci mobil. Nah, jangan sering dicuci. Kenapa? Karena kalau DX kayak gini nih, begitu cuci kan dia masuk tuh dari kaca. Dari kaca tuh, dia ngendap di pintu. Sementara kan kita biasanya kalau udah habis cuci sayang pakai mobilnya. Benar. Begitu parkir kan. Jadi ngendap posisinya kayak gitu. Ada sih beberapa tips yang kita kasih pakai pelumas buat rantai motor gitu. Cuman itu kan buat ya preventif aja ya. Tapi kalau bisa jangan sering dicuci deh. Toh sekarang udah banyak kan kit-kit yang waterless apa segala macam tuh yang bisa dipakai posisinya. Nggak apa-apa, mendingan mobil debuan posisinya, terus kemudian di lap posisinya, pasti masih oke. Jangan sering cuci mobil ya? Jangan sering cuci. Tuh.
Tapi mobil tua ya, mobil baru boleh dong. Mobil tua om, mobil Oke, kayak gini. mobil baru juga. Ya kalau bisa aja gendap-gendap aja kan. Logika kan air masuk kemari kan. Iya. Masuk Terus habis kemari. itu boleh tuh beli blower tuh. Blower yang sekarang kan banyak tuh hand blower tuh. vakum lah segala macam. Hand blower yang ngom yang dia tiup tuh. Jadi Oh, iya, semuanya iya. di Airnya turun. Airnya turun semua, kering. Cakep. Ngendap. Udah selesai tuh urusannya. Paling bener kan nyuci pakai. Pakai. Udah kering semua baru masuk. Cakep. Wah, mau suhu ya kan. Nah, Om, pasti punya cerita unik tentang mobil ini saat dipakai kan. Cerita unik apa, Om? Beberapa kali sih ketemu di cucian mobil. Nah, Orang nanya, kenapa? ini mobil ya DX zaman gini segala macam. Pasti ini mau umurnya sepantaran nih. Oh, curhat. Jadi Temen baru. dia nggak bisa nahan buat nggak nanya nih pasti. Bener. Ceritanya baru cerita lama-lama. Dan pasti itu orangnya rata-rata seumuran. Dan itu kita cerita tuh. Kira-kira bangun mobil ini gimana, apa segala macam kayak gitu. Saya Jadi, nemuin link baru lah. berteman baru. Dan jangan apa ya, kita yang harus buka omongan. Jangan pelit ilmu. Betul. Wah, gue jago. Nggak Pasti pelit sih. banget. Oke ya, kali ini gue belajar sama Muce dan seperti biasa saran, komen-komen ke gue. Gue masih belajar. Jadi sekarang belajar sama Muce. Makasih banyak Om. Asli ilmunya gokil banget. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada vlogger, assalamualaikum. Proper comfort sprinter. Tadi storynya lagi tadi. Ya. Setelah 4 tahun tadi S-Series. Nah, selain itu dulu. Lebih empuk, lebih enak, bawaannya 83. Cakep. Anda suhu Gitu. DX. Lurus. Sebagai Keren. pedagang mungkin ya.